Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2025. Perkenalkan, saya Arsya Ulat, mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan BAT 4 tahun 2025. Program studi Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan nomor peserta 2102520809 pada hari ini Rabu tanggal 7 Januari 2026. Saya akan melakukan uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Mabrur Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Serang bagian Barat pada kelas 10 dengan materi menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Mata pelajaran hari ini apa? Siap belajar? Siap. Sebelum itu Ibu Mas sama apa? Absen dulu. Belajar, marilah kita berdoa. Itu kelasnya mana? Nuralan, silakan di depan sebentar. Teman-teman dan ibu guru sebelum kita belajar melakukan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, marilah kita absen sebentar ya. Al-Amin, Al-Fiki, Arianto, Ladira, Samidin, Aprilia Busa, Amirudin Raja, Mawar Siongku, Melati Tomia, Nur Alam, Saiful, Para Periska, Mulyati, Lanono, Rizky, Nuriani, Sapitri. Ya, setelah tadi buat absen, setelah tadi ambil absen, Ibu periksa kerapian dulu. Tempat duduk dirapikan sebentar. Ya sudah, pelajaran kita hari ini yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Anak-anak, sebelum itu kita menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, ke jajar pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu.
Satu, menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dua, mengimplementasikan fungsi hadis dalam memahami Al-Quran. Tiga, menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Empat, menyajikan contoh-contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terus model pembelajaran, problem based learning. Metode pembelajaran ada 5: diskusi, ceramah, tanya jawab, sama penugasan, presentasi. Terus pernyataan pemantik. Pernyataan pemantik. Anak-anak, apakah Anda tahu tentang Al-Quran dan hadis? Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Hadis? Saya Melati, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci Nabi. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat, melalui perantara Jibril. Terus yang kedua, apa itu Al-Hadis? Saiful Tomia. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, segala perbuatan atau perkataan buruk. Ya sudah. Untuk lebih jelasnya menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran, mari kita melihat video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kita pada hari ini dapat melaksanakan pembelajaran Al-Quran hadis dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat semuanya. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, para murid dan seluruh yang menonton video pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kita memasuki pembahasan, marilah kita baca kompetensi dasar yang harus dicapai terlebih dahulu. Yang pertama yakni menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yakni yang pertama, peserta didik dapat menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menguraikan perilaku orang yang berpegang. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Satu, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah dasar dari pengetahuan Islam, sunnah Rasulullah SAW yang diberikan dan diinformasikan melalui hadis tertentu, memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Fungsi hadis Al-Quran itu sangat dipengaruhi dari kearifan hadis tersebut. Contohnya, hadis yang memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum ajaran Islam. Terus yang ketiga, menafsirkan dan memfungsikan hadis tidak bisa sembarangan orang dan harus dilakukan oleh orang-orang yang benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait tentangnya. Untuk itu adalah penjelasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita masuk pembagian kelompok.
Kita menyanyikan atau speaking dulu sebentar. Teman-teman atau teman-teman? Siswa. Ya, sebelum kita masuk pada pembagian kelompok, kita berdiri sebentar untuk speaking sebentar. Ya, semuanya berdiri. Semua kita bergerak bersama. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar, coba berubah. Boleh maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Berputar, coba berubah. Boleh. Masih semangat atau belum? Masih. Habis ini ibu akan membagikan kelompok. Ya, ibu hitungin 1 ke 1, 2 ke 2, siap? Kebetulan kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Ibu lanjut saja pembagian tugas masing-masing. Kebetulan ibu akan membagikan kelompok masing-masing. Ibu akan kasih lampiran atau selanjutnya ibu akan membagikan LKPD. Selanjutnya ibu akan membagikan kelompok masing-masing. Terus kalian kan udah terus pada kelompok masing-masing. Jadi ibu lanjut saja, ibu akan membagikan LKPD masing-masing. Udah siap? Siap. Ya, tadi ibu sudah kasih LKPD untuk masing-masing kelompok. Jadi ibu minta kerjakan selama 20 menit. Bisa? Bisa, ibu. Ya, gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya. Kelompok mana? Kita kasih duluan. Kelompok mana? 1. Silakan. Apa yang sudah selesai? Kelompok 1 atau 2? Ya, kelompok 1. Silakan mempresentasikan. Sudah, apakah dari kelompok 1 sampai kelompok 2
Sudah Bu. Diskusinya sudah selesai? Ya. Kelompok satu. Ya, apakah kalian sudah siap? Siap. Kelompok satunya mana? Ini Bu. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, Ya. yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran kepada fungsi hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Agar tidak membuang-buang waktu lagi, saya kasih kepada pemateri, dipersilakan. Pemateri. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah dasar dari pengetahuan Islam. Sunnah Rasulullah yang diberitakan dan diinformasikan melalui hadis tentu memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kefaedahan hadis tersebut. Hadis berfungsi Ya, kita memberikan abso ya. Ya, tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Kelompok 2. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2 presentasikan diskusi. Diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami yaitu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Agar tidak membuang-buang waktu, saya serahkan saja langsung kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok dan hadis sebagai sumber kedua mensyaratkan pelaksanaan dari keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam mengucap kalimat syahadat. Karena itu, menggunakan hadis sebagai sumber ajaran merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Setiap muslim tidak bisa hanya menggunakan Al-Quran, tetapi ia juga harus percaya kepada hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Hadis tidak boleh diabaikan karena dalam ajaran Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa 8 ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama ursalnaka 'alaihim hafizan. Artinya, barang siapa yang menentasi Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Terhadap Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Berfungsi kitab untuk memperjelas gaya tafsir,
menguatkan bayang takdir, memusnahkan, membatasi bayang taksir atau takyid, dan menetapkan hukum baru bayang tasyrik yang tidak ada di Al-Quran, menjadikannya pedoman tak terpisahkan untuk memahami dan mengamalkan syariat Islam secara komprehensif. Kedudukan hadis. Sumber maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ya, dari kelompok 1, apakah kalian sudah paham dan mengerti? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami tutup diskusi ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah materi tadi dibawakan? Ya, kita terima untuk kelompok 1 kelompok 2. Beri hapus dulu. Apakah materi tadi dibawakan? Anak-anak, apakah materi tadi dibawakan? Sudah dengar? Apakah anak-anak materi tadi dibawakan? Teman-teman anak-anak, apakah materi tadi ibu sampaikan? Sudah mengerti apa belum? Sudah. Sebelumnya ibu akan membagikan tugas tugas mandiri. Ya, selanjutnya ibu akan membagikan tugas mandiri. Oke? Masih ada baca. Kesimpulannya ibu, hadis dan Al-Quran dapat dipisahkan karena keduanya menjadi pedoman hidup, di mana Al-Quran berisi prinsip-prinsip umum, memberikan penyajian praktis, hukum, tambahan membuktikan syarat Islam yang utuh. Itu saja materi dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirlah pula materi kita pada hari ini. Marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Jul. Jul, silakan berdiri. Teman-teman, kita akan mempelajari materi kedua pada kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berakhirnya pula materi pada hari ini. Minggu depan baru kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.